Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Berbicara tentang COVID-19, tentu ini adalah sesuatu hal yang akan selalu menjadi kontroversial. Saya tertarik melihat fenomena ini, bahwasanya ada beberapa orang yang menyikapi COVID-19 ini adalah suatu konspirasi. Namun ada juga yang menyikapi COVID-19 ini adalah sebagai ujian, sehingga kita melihat ada orang-orang yang hanya mengandalkan ikhtiar saja, namun tidak berdoa. Begitu juga sebaliknya, hanya ada seseorang yang hanya berdoa, tawakal, namun tidak melakukan ikhtiar sama sekali. Saya menarik benang merah, ada sedikit keterkaitan bahwasanya ada relasi antara sains dan agama. Bahwasanya yang satunya ikhtiar itu sains, yang satunya berdoa, tawakal, agama tentunya. Sehingga kami memiliki ketertarikan untuk membahas antara COVID-19, sains dan agama. Tentunya pembahasan kali ini akan menghadirkan seorang pemateri yang sangat berkompeten di bidang tersebut, yang memiliki otoritas pada keilmuan tersebut. Langsung saja perkenalkan Aldi Pradana SSI MPhil. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Darussalam Gontor. Beliau dilahirkan di Bogor pada tanggal 2 September 1995. Beliau mengenyam pendidikan S1 jurusan Fisika di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan S2 jurusan Filsafat di universitas yang sama. Adapun pengalaman organisasi beliau adalah sebagai ketua Jamaah Sholahuddin pada tahun 2015. Kemudian sebagai Direktur Pesantren Bentara Insan Adabi pada tahun 2019 sampai sekarang. Adapun moto hidup beliau adalah hidup dan mati adalah ibadah dan realisasi cinta kepada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami hadir bersama seorang narasumber, Al-Ustadz Aldi Pradana MPhil. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk apa nih Ustadz? Ya ngajar aja di sini di Gontor. Ya, ngajar terus sama ya bimbing mahasiswa, diskusi ya. Ya itulah aktivitasnya. Luar biasa sekali. Baiklah penonton setia kami. Pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan ilmu kepada kami, ilmu yang sangat luas, ilmu yang sangat luar biasa. Untuk mempersingkat waktu, alangkah indahnya langsung saja kita persilahkan kepada Al-Ustadz Aldi Pradana MPhil untuk menyampaikan tentang COVID-19, sains dan agama. Untuk waktu dan tempatnya, Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini mungkin saya ingin memberikan sedikit refleksi tentang COVID-19, kemudian sains dan agama, bagaimana sebetulnya kita memahami gitu ya COVID-19 ini, terutama dalam perspektif kita sebagai seorang muslim, dan terlebih lagi kita berada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu kita menjadi lebih berwarna perspektifnya dalam memahami COVID-19 ini. Jadi fenomena yang kita temukan di masyarakat secara umum ketika COVID-19 ini datang dan menghampiri kita, ada beberapa narasi yang menurut saya cukup kontraproduktif gitu ya.
Yang pertama adalah yang menyatakan kalau COVID-19 ini hanya bisa direspon satu-satunya dengan gamblang oleh sains. Ya. Jadi satu-satunya bisa kita respon COVID-19 ini dengan tuntas, ya, dengan gamblang itu adalah melalui pendekatan sains atau ilmu pengetahuan. Tapi ada juga di satu sisi di mana pendekatan agama yang menjadi pendekatan yang tunggal gitu untuk memahami, untuk menyelesaikan, untuk merespon COVID-19 ini. Ya. Jadi ada terkadang istilah yang bisa kita dengar dari beberapa ustadz di Indonesia ini, kembali munculnya atau kembali hadirnya ke permukaan aliran Qadariyah dan Jabariyah. Ya. Bahkan ada yang menyebutkan Neo-Qadariyah dan Jabariyah. Ya. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Artinya ada keterbelahan dalam respon COVID-19 ini, dan masyarakat beragama, terutama mungkin Muslim gitu, berada pada titik ekstrim yang satu dan titik ekstrim yang lainnya juga. Ya. Terutama titik ekstrim yang menyatakan agama satu-satunya pendekatan, yang satu sains satu-satunya pendekatan. Nah, tentu sebagai seorang Muslim kita patut mendudukan ini kembali. Yang pertama perlu kita pahami kalau COVID-19 ini memang wabah, oke. Tapi COVID-19 ini adalah ujian bagi kita, tantangan keimanan bagi kita. Ya. Jadi jangan sampai kita memahami COVID-19 ini adalah bencana, ya, sekedar bencana. Ya, seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala urusannya dengan COVID-19 ini adalah urusan kebencanaan, gitu. Ya. Padahal kita yakin apa yang Allah ciptakan itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak sia-sia. Artinya ada potensi kebaikan-kebaikan yang ikut serta di dalam COVID-19 itu. Ya. Nah, ini yang perlu kita baca dengan adil, ya. Kita mungkin ditampakkan ya oleh persoalan-persoalan ekonomi akibat COVID-19 ini, persoalan-persoalan keterbatasan akses dalam pekerjaan dan lain-lain begitu ya. Mungkin makin banyaknya pengangguran, tapi di satu sisi ada tetap hal-hal yang sifatnya positif. Ya, yang perlu kita pahami itu, ya. Jadi jangan sampai kita memahami COVID-19 ini sekedar menjustifikasi ini adalah bencana. Ya, ini adalah penyakit yang seakan-akan tidak ada sisi positifnya. Nah, ini yang perlu kita atur ulang pemikiran kita. Jangan sampai seperti ini. Kemudian yang kedua tadi yang paling patut kita garis bawahi, merespon COVID-19 ini ya, sebagai manusia beragama, apalagi kita sebagai seorang Muslim, itu kita tidak bisa tidak memadukan sains dan agama. Keduanya harus berintegrasi gitu. Ya, artinya pendekatan agama digunakan, pendekatan sains juga digunakan gitu. Ya. Misal contohnya, di dalam Quran kita mungkin tidak menemukan secara teknis begitu ya, bagaimana form gitu ya atau bentuk dari virus ini gitu. Ya. Mungkin anatomi dari virus itu kita tidak bisa temukan secara spesifik, dan kita hanya bisa temukan itu dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Kan begitu. Ya. Tetapi jangan katakan kalau begitu berarti Islam tidak mengurusi persoalan COVID, tidak gitu. Ya, ini juga keliru gitu ketika kita menyatakan itu. Ya. Ketika kita menyatakan tidak ada hubungannya, tidak ada perannya, tidak bisa begitu. Justru prinsip-prinsip umum yang ada di dalam Islam itu akan mengantarkan kita memahami bagaimana COVID ini direspon begitu secara tepat. Ya. Gitu. Nah, pertimbangan ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi bagaimana kita menjalankan ajaran agama kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya. Jadi kata siapa gitu ya, sains itu tidak bisa memengaruhi bagaimana kita menjalankan ajaran agama. Memengaruhi gitu. Ya. Dengan mutasi virus yang sedemikian rupa, dengan pola distribusi virus yang sedemikian rupa, pola penyebaran yang sedemikian rupa, penularan yang sedemikian rupa, membuat kita harus menjaga jarak. Sehingga biasanya kita sholat 5 waktu di masjid itu berjamaah dan kemudian softnya rapat, sekarang ada agak renggang. Bahkan ketika kita diminta untuk lockdown di satu sisi gitu ya, sebetulnya tidak lockdown seutuhnya ya gitu, tetapi kita diminta untuk
tinggal di rumah saja, maka yang biasa sholat ke masjid harus dengan ikhlas, rela sholat di rumah. Ya, artinya kan bagaimana kita menjalankan ajaran agama ini dipengaruhi juga oleh bentuk ataupun COVID-19 ini gitu ya. Bentuk pandemi ini yang dinamakan COVID-19 ini. Artinya ada pengaruh, bahkan fatwa Majelis Ulama Indonesia dipengaruhi oleh diberikan efek gitu ya oleh COVID-19 ini, sehingga fatwanya bisa sedemikian rupa gitu. Ya, artinya ada hubungan yang sangat positif antara sains dan agama. Maka tidak boleh kita sebagai seorang muslim itu berada di satu titik ekstrim saja. Yang paling tepat mendekati COVID-19 ini dengan dua-duanya gitu. Dengan sains ya, dengan agama iya gitu. Ya, itulah integritas kita sebagai seorang muslim dan sekaligus manusia Indonesia yang tidak mendikotomikan pendekatan-pendekatan satu sama lain, yang mestinya kita mengintegrasikan itu. Ya, selain sains dan agama yang berperan, dan itu harus menjadi, bahasa saya itu menjadi cara kita memandang gitu ya. Menjadi point of view kita gitu dalam melihat COVID-19, dalam respon COVID-19 ini. Yang paling penting lagi adalah persoalan kebijakan. Ya. Policy maker, pemerintah tidak boleh membuat bingung. Artinya, di tengah ketidakpastian kapan COVID-19 ini akan tuntas, pemerintah juga jangan sampai mengamplifikasi ketidakpastian itu dengan berita-berita yang tidak jelas, dengan kebijakan-kebijakan yang simpang siur. Jangan. Ya. Ketidakpastian itu bisa kita reduksi sedemikian rupa dengan dua pendekatan tadi, sains dan agama, plus tadi itu kebijakan pemerintah, dan berikutnya kesadaran masyarakat gitu. Ya, itu penting. Artinya harus ada kerjasama gitu antara pemerintah dan masyarakat untuk saling menyadari. Yang satu ya tidak boleh memberikan ketidakpastian yang lebih jauh lagi. Yang satu harus bisa membaca ketidakpastian dengan pendekatan yang berbasis sains dan agama. Dan kita kenali nanti otoritas masing-masing yang bisa bicara tentang itu. Ya. Kan sekarang masyarakat itu terbelah ya. Ada yang sangat antipati ya terhadap informasi-informasi yang terkait COVID-19 ini, atau tidak mau tahu. Ada yang mulai mau tahu, ada yang betul-betul sadar kalau kita harus menggunakan masker, kita harus divaksin dan lain-lain mungkin gitu ya. Walaupun memang problematis ya gitu, tetapi itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Nah, masyarakat harus menyadari ini, dan paling penting lagi policy maker atau pemerintah tidak boleh mengamplifikasi atau memperkuat ketidakpastian di tengah COVID-19 ini gitu. Ya. Ya, supaya ketidakpastian itu bisa kita tangani dengan baik dan kita tidak kagetan gitu ya. Kita tidak terbawa ke suasana ketidakpastian itu atau suasana kegamangan itu. Kita gunakanlah pendekatan atau kita yakinilah agama kita sebagai jalan untuk merespon itu dengan baik plus ilmu pengetahuan. Kita dengarkan otoritas yang bicara, kan gitu. Kita dengarkan para ilmuwan, para ulama berbicara tentang ini. Ya. Kan nggak mungkin kita berbicara tentang COVID-19, bagaimana mutasinya, bagaimana berbahayanya, itu diserahkan ke tukang benerin AC gitu, kan nggak mungkin gitu ya. Begitu pula para ilmuwan, jangan asal jeplak bicara tentang agama kalau dia tidak memahami bagaimana agama itu dijalankan. Serahkan pada ulama, adakan kerjasama, adakan koordinasi gitu. Ya, itu ini penting sekali dipahami. Jadi jangan sampai kita justru terombang-ambing. Ya, terombang-ambing di tengah pandemi COVID-19 ini karena kita tidak menggunakan pendekatan yang tepat, tidak menggunakan pendekatan yang integral gitu untuk memahami COVID-19 ini, untuk merespon COVID-19 ini. Perkara kontroversi vaksin, perkara kontroversi obat-obatan, masker dan lain-lain, ya itu memang salah satu problem yang timbul. Tetapi kita jangan lupa, kita harus tetap berikhtiar dengan baik sedemikian rupa, dan kita tetap harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarnya ya tempuhlah tadi pendekatan agama itu. Kemudian sains juga kita gunakan sebagai satu pendekatan, sebagai satu aproksimasi gitu kan. Kemudian perhatikan bagaimana kebijakan diambil serta bagaimana masyarakat itu sadar tentang ini. Ya, ini yang menurut saya bisa membuat kita menjadi bijaksana memahami COVID-19 ini, sehingga tidak berada di satu titik ekstrim tertentu maupun titik ekstrim yang lain gitu. Ya, sehingga tidak membuat ketidakpastian itu semakin kuat gitu. Nah, mungkin itu ya uraian dari saya, mudah-mudahan bisa sedikit memberi perspektif lah bagaimana kita memahami COVID-19 ini. Baik, sungguh luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali tadi, bahwasanya COVID ini kita jangan menganggap COVID-19 itu sebagai bencana, bahwasanya COVID-19 ini adalah
salah satu ciptaan Allah yang dimana Allah itu pasti menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Pasti semua ciptaan Allah itu ada hikmahnya gitu. Dan juga kita sebagai masyarakat jangan sampai antipati gitu dengan hal-hal yang disampaikan oleh pemerintah. Kita harus bekerja sama. Pemerintah harus bekerja sama. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama. Yang dimana pemerintah ini jangan sampai menyampaikan berita yang rancu, yang tidak pasti kepada masyarakat, istilahnya tidak memberikan kepastian kepada masyarakat. Dan juga masyarakat jangan antipati kepada pemerintah. Kita sebagai masyarakat harus tahu otoritas masing-masing. Kita harus mendengarkan otoritas yang berbicara, para ulama kita, pemerintah kita, dan para ilmuwan kita yang menyampaikan. Tentunya mereka menyampaikan dengan bukti, dengan dalil yang mereka punya gitu. Mungkin untuk memperdalam mengenai pembahasan kita pada hari ini, ada pertanyaan nih Ustadz. Bagaimana antisipasi pribadi dari Ustadz, dan bagaimana cara Ustadz mengedukasi masyarakat terkait COVID-19 ini Ustadz? Iya. Kalau saya secara pribadi ya, ibaratnya gini lah. Di fase-fase seperti ini tuh, diam di rumah gitu ya. Kemudian kita tidak berkeliaran, dalam artian untuk hal yang tidak perlu sebetulnya, itu kan jadi ibadah buat kita ya. Jadi bahasanya ada tuh netizen tuh yang bicara tuh, kapan lagi tidur ini berkontribusi gitu untuk kemaslahatan bangsa gitu ya. Ya kan? Tidur yang tadinya dicela sekarang bisa berkontribusi besar ya untuk penanganan COVID-19 kan. Itu lelucon aja sebetulnya. Tapi jangan sampai kita mengiyakan itu mentah-mentah. Jadi kerjaan kita tidur aja. Ya enggak gitu maksudnya. Ya jadi artinya gini, diamnya kita di rumah, sehatnya kita itu jadi ibadah. Bayang enggak? Ya. Sehatnya kita artinya apa? Dengan sehat kita tidak, dalam tanda petik, tidak menyusahkan para nakes. Ya, untuk mengurusi kita. Ya, itu. Kita juga tidak membuat repot mungkin orang-orang di sekitar kita untuk membantu mengurusi kita kan. Gitu. Lanjut ya? Ya, jadi ya saya lanjutin lagi. Justru dengan situasi seperti ini gitu ya. Kita jadi mengerti kalau diamnya kita di rumah, sehatnya kita itu adalah ibadah betul. Dan inilah sumbangan agama nih ya, gitu. Memberikan perspektif yang sangat mendalam dan cukup tepat ketika kita menjadi seorang manusia, menjadi seorang muslim khususnya. Ya. Artinya sehatnya kita itu tidak merepotkan para nakes gitu kan. Sehatnya kita itu tidak membuat rumah sakit jadi padat ya, sehingga kerumunan semakin meluap gitu ya. Atau rumah sakit menjadi over capacity gitu kan. Nah, ini salah satu ibadah yang sangat luar biasa di masa pandemi ini. Ya. Jadi dengan kita tidak berkeliaran dengan kita tidak berkeliaran keluar gitu ya untuk tujuan yang sebenarnya tidak perlu amat, itu justru membuat kita menyadari kalau ini adalah sebetulnya ibadah dan kontribusi kita untuk penanganan COVID-19 ini gitu ya. Nah, kemudian ya saya tetap gunakan masker sebagai ikhtiar gitu ya. Untuk untuk memangkaslah penularan virus COVID-19 ini gitu. Ya. Kemudian saya juga vaksin secara pribadi ya, gitu. Saya vaksin waktu itu di kampus saya di UGM. Ini juga sebagai ikhtiar saya saja. Dan saya tidak pernah saya tidak pernah membuat orang harus ikut dengan saya harus vaksin gitu ya. Enggak, silakan aja, itu preferensi masing-masing, tapi ini bentuk ikhtiar saya. Ya, untuk melakukan vaksinasi gitu ya. Kemudian menjaga jarak gitu ya, dan tidak membentuk kerumunan gitu ya di tengah aktivitas kita ini gitu ya. Dan yang paling penting lagi adalah tetap menjalankan ibadah kita dengan optimal, dengan khusyuk ya, tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati-hati di dalam menelan berita ya di media massa atau di media sosial gitu ya. Ini harus benar-benar kita pilih secara selektif. Ya, karena berbagai macam ketidakpastian yang ada ini, itu salah satu faktornya adalah media sosial.
Salah satu faktornya adalah media yang membuat ketidakpastian semakin kuat gitu. Ya. Nah, ini yang harus kita antisipasi apa? Berarti kita harus selektif memilih berita, memahami berita. Jangan asal telan saja gitu. Sehingga kita bisa memilih dan memilah mana yang hoax, mana yang tidak. Mana yang kita harus ambil, mana yang tidak. Nah, kemudian pelan-pelan coba kita sadarkan masyarakat ya. Apa yang sudah kita lakukan, coba kita sadarkan ke masyarakat pelan-pelan. Ya. Yang membuat masyarakat bisa sadar adalah sebetulnya penjelasan kita yang tepat berdasarkan perspektif agama dan sains itu. Ya. Gitu. Memang tidak ada jaminan orang yang sudah vaksin bisa bebas dari COVID-19. Ya kan? Gitu. Tidak ada jaminan orang yang pakai masker juga bisa bebas dari COVID-19. Tapi ini adalah ikhtiar kita. Niatnya kita berikhtiar saja. Hasil kan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ketika kita mati menggunakan masker gitu ya. Kita ketika mati dalam kondisi menjaga jarak, itu kita niatkan ibadah. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke surganya gitu, meridhoi kehidupan kita di akhirat nanti gitu. Kan begitu aja. Masalah nanti kita mati karena mati dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, wasilahnya COVID-19 itu urusan nanti. Yang penting kita berikhtiar mencegah kemudaratan ini semakin luas kan gitu. Ya kan? Urusan meninggalnya nanti gimana? Udah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sudah berikhtiar. Nah, penting ini mengedukasi masyarakat. Pertama, bagaimana ilmu pengetahuan bicara itu, kemudian agama memberikan perspektif itu juga gitu. Sehingga kita bisa proporsional. Nah, masyarakat butuh tahu ini. Ya. Artinya bagaimana kita meredam egonya masyarakat. Ya, gitu. Itu penting sekali. Dan yang paling penting lagi, juga jangan sampai kita seakan-akan tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap beraktivitas ekonomi gitu ya. Beraktivitas pendidikan mungkin yang butuh offline dan lain-lain. Jangan sampai itu juga kita dalam tanda petik ya, kita terlalu ekstrim ya mengedukasinya. Ya artinya tidak masalah mereka mau offline, tidak masalah mereka tetap ke kantor, tapi tetap jaga prokes dan niatkan perjalanan ke kantor itu tetap dalam konteks kita mencegah pandemi COVID-19. Untuk itu kita harus menggunakan masker, menjaga jarak, itu adalah ikhtiar. Itu adalah ibadah bagi kita, ya. Itu. Nah, coba kalau kita pikirkan ya, kita setiap hari seperti itu pola kita dan kita yakini itu sebagai ibadah. Insya Allah mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar lah gitu ya. Dan mudah-mudahan itu menjadi episode akhir hidup kita kalau memang kita ditakdirkan meninggal di pandemi COVID-19 ini. Ya. Jadi sebagaimana yang kita dengar bersama bahwa ikhtiar yang dilakukan oleh Ustadz Aldi ini salah satunya vaksin. Tapi itu terserah kalian mau vaksin atau tidaknya. Tapi ikhtiar beliau adalah vaksin, menggunakan masker dan jaga jarak. Kemudian beliau menyampaikan bagaimana cara mengedukasi masyarakat terkait COVID ini gitu. Salah satunya melakukan ikhtiar bumi dan langit. Jadi kita ikhtiar, kita jaga jarak, kita mencuci tangan, kita memakai masker. Namun kita tidak hanya ikhtiar bumi saja, kita ikhtiar langit, itu usaha kita memohon kepada Allah, kita meminta perlindungan Allah, semoga seimbang gitu ikhtiar kita. Kemudian yang penting nih, kamera silakan hadap ke sini. Untuk masyarakat semua, hati-hatilah dalam memilih berita. Kita harus pintar-pintar dalam memilih berita. Oke? Kemudian kita memberikan kesadaran gitu kepada masyarakat. Bagaimana kita memberikan penjelasan yang sangat jelas terkait relasi agama dan sains itu sendiri. Kemudian terkhusus kepada orang-orang yang punya otoritas, bahwasanya jangan membatasi gerak dari masyarakat, bahwasanya harus memberikan fasilitas terkait kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, karena tidak semua kegiatan itu dilakukan secara online gitu. Contohnya tambal ban online, nggak bisa. Semua kegiatan tuh ada porsinya masing-masing gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Kurang dan lebihnya mohon maaf Ustadz. Itu tadi penyampaian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Aldi Pradana MPhil. Kalau boleh
boleh tahu Ustadz, kami pengen tahu, penonton setia kami pengen tahu apa Instagram Ustadz, akun-akun media sosial Ustadz, YouTube Ustadz. Iya. Saya hanya punya Instagram ya, tapi jarang aktif juga. Ya, Instagram saya ALDY_Pradhana. Ya, itu ALDY_Pradhana. Nah, teman-teman kalau ingin follow akun Instagram saya boleh, tapi jangan berekspektasi tinggi karena feednya cuma satu gitu, dan saya jarang buat status ataupun IG story. Ya gitu, itu aja. Ya, jangan lupa ya follow Instagram Ustadz, ada di bawah sini. Oke, jangan lupa like postingan kami, like, comment, and subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya video ini bisa menjadi ilmu dan bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kami. Oke, mungkin itu saja, sekian dari kami. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.